Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, pada video kita kali ini kita akan kembali mengingat tentang pengertian lingkaran, unsur-unsur lingkaran, rumus keliling lingkaran, dan juga rumus luas lingkaran. Setelah itu nanti kita akan membahas soal. Baik, sebelumnya kita ingat kembali pengertian dari lingkaran. Lingkaran itu merupakan kumpulan titik-titik pada bidang datar yang jaraknya sama terhadap suatu titik tertentu. Nah, di sekitar kita banyak sekali benda-benda yang memiliki bentuk lingkaran. Contohnya adalah ban sepeda, uang, koin, kemudian ada juga tutup gelas, dan sebagainya. Selanjutnya, kita ingat kembali unsur-unsur lingkaran itu ada 8. Yang pertama adalah titik pusat. Titik pusat merupakan titik yang terletak tepat di tengah lingkaran. Pada gambar itu ada titik O. Titik O itu merupakan titik pusat lingkaran. Yang kedua adalah jari-jari atau kita mengenalnya dengan radius. Simbolnya adalah R kecil. Merupakan ruas garis lurus yang menghubungkan titik pusat lingkaran ke tepi lengkung lingkaran. Pada gambar, ruas garis OA, OB, dan OC itu merupakan jari-jari lingkaran. Selanjutnya adalah diameter. Diameter atau disimbolkan dengan D kecil merupakan ruas garis lurus yang menghubungkan dua titik pada tepi lengkung lingkaran dan melalui titik pusat lingkaran. Nah, di situ garis AC itu merupakan diameter lingkaran. Dapat kita ketahui bahwa diameter lingkaran itu merupakan 2 kali panjang dari jari-jari lingkaran. Yang keempat adalah busur lingkaran, merupakan garis lengkung yang merupakan bagian dari sebuah lingkaran. Pada gambar, lengkung AB, lengkung BC, dan juga lengkung AC itu merupakan busur lingkaran. Kemudian unsur yang kelima adalah tali busur. Tali busur merupakan ruas garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran tanpa melalui titik pusat. Nah, ini bedanya tali busur dengan diameter. Kalau diameter tadi merupakan ruas garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran melalui titik pusat, sedangkan tali busur tidak melalui titik pusat. Pada gambar BC, ruas garis BC itu merupakan tali busur lingkaran. Yang keenam adalah tembereng, merupakan daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur lingkaran. Di situ daerah yang berwarna kuning itu merupakan tembereng. Selanjutnya nomor 7 adalah juring. Juring merupakan daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua jari-jari dan sebuah busur. Nah, pada gambar daerah yang berwarna hijau itu merupakan juring lingkaran. Dan yang kedelapan adalah apotema. Apotema merupakan garis terpendek antara tali busur dan titik pusat. Di situ ada garis yang berwarna merah, garis putus-putus, OD itu merupakan apotema. Itu merupakan garis antara tali busur dan titik pusat. Ingat bahwa apotema itu selalu tegak lurus dengan tali busur. Selanjutnya adalah rumus keliling lingkaran. Kita ingat dulu, keliling lingkaran itu adalah panjang lengkung pembentuk lingkaran. Nah, jika lingkarannya penuh, satu lingkaran penuh, maka rumus keliling sama dengan Pi dikali D atau Pi dikali 2 dikali R. Jika 3/4 lingkaran, maka yang kita gunakan adalah panjang busur 3/4 lingkaran ditambah dengan 2 jari-jari, karena 2 jari-jari tersebut membatasi lingkaran. Kita gunakan rumusnya, panjang busur itu 3/4 dikali Pi dikali 2 dikali R, kemudian ditambah R ditambah R. Selanjutnya, jika setengah lingkaran, maka kelilingnya adalah panjang busur setengah lingkaran ditambah dengan diameter. Sehingga rumusnya setengah dikali Pi dikali D ditambah D. Jika 1/4 lingkaran, maka rumusnya panjang busur 1/4 lingkaran ditambah 2 jari-jari. Sehingga 1/4 dikali Pi dikali 2 dikali R ditambah R ditambah R.
Baik, kalian ingat-ingat ya rumus ini. Selanjutnya adalah luas lingkaran. Luas lingkaran merupakan apa? Iya, daerah yang dibatasi oleh keliling lingkaran. Rumus luas lingkaran adalah pi dikali R kuadrat, atau kita bisa menggunakan 1/4 pi dikali D kuadrat. Nah, bagaimana jika rumus 3/4 lingkaran? Berarti tinggal kita tambah di depannya 3/4 dikali pi dikali R kuadrat. Jika setengah lingkaran, maka setengah dikali pi dikali R kuadrat. Jika 1/4 lingkaran, maka 1/4 dikali pi dikali R kuadrat. Baik, sekarang kita lanjutkan pembahasan soal penilaian harian yang ada di LKS kalian, bagian A. Soal nomor 1, ini amati gambar, ruas garis PD pada lingkaran P disebut, kalian amati, PD, berarti merupakan jari-jari, jawabannya yang A. Karena jari-jari itu merupakan ruas garis lurus yang menghubungkan titik pusat lingkaran ke tepi lengkung lingkaran. Soal nomor 2, masih pada gambar yang sama, bagian lingkaran P yang ditunjuk anak panah nomor 1. Anak panah nomor 1 itu merupakan ruas garis AB, berarti merupakan tali busur. Kemudian soal nomor 3, bagian lingkaran P yang ditunjuk anak panah nomor 2. Nah, itu dibatasi oleh 2 jari-jari dan busur, berarti namanya adalah ya, yang A, juring.